Oke, Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat semua? Sehat. Baik, alhamdulillah. Baik, sehat semua lah. Hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena rahmat dan karunia-Nya kita kembali bertemu di pembelajaran hari ini, pembelajaran dari rumah, pembelajaran melalui Zoom meeting. Nah, selawat serta salam juga kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, contohnya hari ini kita melaksanakan dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi anak-anak Bapak semuanya Bapak harap perhatikan, mengikuti. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan open mic-nya, jangan sungkan sambil bertanya lah. Oke, seperti biasa anak-anak. Hari ini ada yang berbeda. Hari ini kita dihadiri oleh guru kita tercinta, Ibu Nurul Huda MPD. Nah, beliau adalah guru juga di SDN Ronto Kanan 1. Pasti anak-anak Bapak semua sudah mengenal, sudah mengetahui, sudah pernah bertemu, sudah pernah berjumpa. Tapi mungkin kita ingin mendengarkan sedikit pesan dari Ibu untuk kita semua. Jadi harap anak-anak Bapak semua dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul Huda. Terima kasih. Ulun persilakan Ibu Nurul Huda untuk menyampaikan pesannya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang hebat, yang ceria, tetap semangat. Nah, alhamdulillah kita pada hari ini bertemu kembali pada pembelajaran praktek mengajar yang dilaksanakan oleh Pak Aji melalui daring ya, melalui Zoom meeting. Nah, terima kasih kepada Pak Haji dan anak-anak Ibu semua yang telah memberi kepercayaan kepada Ibu untuk nanti mengamati bagaimana proses pembelajaran kalian melalui Zoom meeting ini. Nah, hari ini tampak beda, semua anak Ibu semuanya cantik-cantik, tampan-tampan, pakai baju seragam. Walaupun kita belajar di rumah, naklah kita harus rapi, tetap semangat. Ya. Baiklah, adapun pesan Ibu pada hari ini tidak panjang lebar. Ibu di sini cuma mengingatkan kalian untuk mendengarkan apa yang nanti yang Bapak Aji sampaikan, materi apa yang nanti Bapak Aji sampaikan, ditulis dan diamati. Supaya nanti untuk kedepannya, untuk kalian juga, supaya nanti dalam ulangan semester 2 nanti bisa menjawab soal-soal atau pertanyaan yang nanti keluar lah. Nah, terus pesan Ibu kedua, yang lainnya tetap standby. Perhatikan apa yang Pak Aji sampaikan. Jangan dimatiin kameranya. Kalau ingin bertanya silahkan. Suaranya nyalakan video suaranya supaya nanti yang kurang paham nanti Bapak Aji jelaskan. Jangan berdiam aja lah, semuanya harus aktif. Nah, terima kasih juga Pak Aji. Nah, untuk kedepannya mungkin Pak Aji ini lebih semangat karena kemarin aja pertemuan pertama sudah semangat dan bagus sekali proses pembelajarannya. Nah, kita tunggu kejutan apa yang hari ini yang Pak Aji akan tampilkan ya kan. Nah, di sini kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, anak-anak Bapak semuanya, terima kasih banyak. Saya mau mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Kami semua juga, mudah-mudahan kami bisa mengamalkan pesan Bapak dari Ibu semua. Terima kasih. Anak-anak Bapak, kita mulai pembelajaran hari ini. Seperti biasa, naklah, sebelum memulai pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak harap anak-anak Bapak semuanya nanti mengisi daftar hadir yang akan Bapak kirimkan nanti di grup WhatsApp. Ini linknya juga akan Bapak share screen-kan di layar. Sebentar.
Nah, anak-anak Bapak nanti bisa mengisi daftar hadir melalui link berikut. Nah, kalian bisa melakukan scan barcode QR code-nya di sini. Atau langsung mengklik tautan yang ada di bawah sini. Nanti Bapak akan kirimkan juga di grup WhatsApp. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak semuanya bisa mengisi daftar hadir lah. Nah, caranya sudah bisa semuanya Bapak yakin. Caranya tinggal memilih nama, mengklik nama, lalu mengklik tanggal hadir, lalu kehadirannya lah, keterangannya. Nah, baik. Supaya pembelajaran hari ini berkah, anaklah, manfaat. Nah, Bapak harap kita semua berdoa agar pembelajaran hari ini berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diambil bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Kita Bapak pimpin aja doanya lah. Semuanya berdoa di dalam hati. Bapak harap semuanya mengangkat tangan seperti Bapak. Nah, berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke. Biar semangat memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa naklah, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Nah, anak-anak Bapak harus tahu lah, harus bisa. Makanya Bapak terus selalu memberikan lagu wajib nasional supaya anak-anak Bapak kenal dengan lagu-lagu wajib nasional kita. Banyaklah lagu wajib nasional kita, bukan hanya Garuda Pancasila, bukan hanya Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, bukan hanya Indonesia Raya, banyak lagi naklah. Nah, ini ada salah satunya di sini. Hari ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi anak Bapak, ayo kita nyanyikan bersama, penuh semangat. Boleh dibuka mic-nya sambil bernyanyi kita, naklah. Nah, hari ini kita dibuka naklah mic-nya, iringi lagunya lah. Bapak mulai, 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus, nah, Bapak sudah semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik. Baik, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, berarti anak Bapak sudah semangat. Nah, Bapak harap di pembelajaran hari ini kalian menyimak, mencatat apabila ada hal pentingnya. Jadi persiapkan dulu naklah buku siswa kalian, buku siswa tema 6, alat tulis, buku catatan, gawai apabila diperlukan untuk scan atau mengerjakan tugas, lalu e-modul bahan ajar yang sudah dibagikan sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi Bapak harap kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan open mic-nya, silakan bertanya lah. Jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya lah apabila bingung. Nah, ada yang masih ingat di Zoom yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat lah. Jadi di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang mencari sebuah ide pokok di dalam teks suatu bacaan. Nah, itu yang kita pelajari Zoom sebelumnya. Kita juga sudah belajar bagaimana sikap, hak, dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita sudah mengetahui kemarin akibatnya apabila kita tidak seimbang melaksanakan suatu hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, jadi sebelumnya kita belajar tentang itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mencari sebuah ide pokok dari suatu teks eksplanasi. Nah, manfaatnya untuk apa hari ini kita belajar itu? Nah, yaitu agar kalian bisa memahami isi dari suatu bacaan. Nah, bacaan itu bisa apa aja bisa teks, bisa buku, bisa koran, bisa majalah, semuanya. Jadi dengan kalian bisa mencari ide pokok dari teks tersebut, nah kalian bisa
memahami isi suatu bacaan tersebut. Nah, nanti akan Bapak ajari bagaimana trik cepat mencari ide pokok lah. Jadi Bapak harap kalian menyimak sampai akhir. Nah, lalu nanti juga kalian hari ini akan belajar bagaimana memecahkan permasalahan sosial akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, tetapi di sekolah. Nah, kemarin kita sudah belajar di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita akan memahami, mengetahui sikap yang seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, itu hari ini akan kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar di lingkungan masyarakat, jadi hari ini kita akan melihat di sekolah bagaimana sikap hak dan kewajiban pian sebagai seorang siswa di sekolah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu, Bapak minta anak-anak Bapak di sini kalian untuk membaca kembali, membuka kembali bahan ajar. Di sini ada bacaan. Kalian bisa scan QR code yang ada di samping menggunakan gawai kalian, atau bisa nanti diklik link yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp grup lah. Nah, di sini akan Bapak tampilkan di sini bagaimana bahan ajarnya. Nah, di sini sudah Bapak buatkan sebuah bahan ajar untuk kalian belajar. Nanti dibaca lagi, nak lah. Nah, dibaca. Nanti boleh setelah pembelajaran berlangsung pun boleh dibaca. Di sini ada tentang menentukan ide pokok, penjelasan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat, di sekolah, di rumah lah. Jadi kalian baca kembali nanti. Jadi karena kita naklah diusahakan sehari itu naklah ada membaca. Karena dengan membaca terbukalah jendela ilmu dunia. Nah, dengan membaca kalian bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, naklah. Nah, jadi kalian rajin-rajinlah membaca. Nah, baik. Sudah tadi lah, nanti kalian baca. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, di sini. Ada yang tahu nak itu gambar apa yang ada di layar kalian? Kalian perhatikan. Nelayan. Gambar Nelayan. Nelayan. Nah, itu adalah gambar nelayan ingin berangkat atau sudah selesai berangkat melaut. Nah, ya kan itu ada gambar nelayan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kehidupan nelayan mencari ikan. Nah, hari ini pun kita juga akan membahas kehidupan nelayan. Bagaimana nelayan setelah mereka melaut. Nah, kalian perhatikan gambar di sana, ada banyak sekali nelayan yang mencari ikan. Kalian perhatikan. Nah, di sana kita juga tahu nelayan ini memanfaatkan yang namanya perpindahan panas konveksi kemarin, ya kan? Karena mereka memanfaatkan angin untuk melaut, pergi dan pulangnya memanfaatkan angin untuk melaut dan menghasilkan memperoleh ikan yang banyak. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku siswa kalian di tema 6 kalian halaman 92. Nah, nanti di sana ada sebuah teks tentang kehidupan nelayan Indonesia. Nah, jadi ada di lingkungan kita itu ada profesi yang namanya nelayan. Nah, nelayan ini adalah mereka berjuang menangkap ikan. Nah, melimpah di laut ikannya. Nah, ikan tersebut pertama-tama kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena nikmat Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah memberikan kita ikan yang melimpah di laut, yang mana manfaatnya luar biasa untuk kita. Nah, dibantu oleh nelayan mencari, ya kan? Nelayan mencari ikan tersebut untuk apa? Nah, mereka untuk menjual. Nah, menjual ikan-ikan tersebut kepada masyarakat. Nah, bagaimana proses penjualan nelayan menjual ikannya? Nah, jadi mereka setelah memperoleh ikan yang melimpah di laut, pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, mereka menjual ikan tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalian perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut coba kalian perhatikan. Nah, gambar itu ada gambar ikan. Mereka sedang melaksanakan pelelangan ikan. Nah, pelelangan ikan. Kalian nanti ada teks bacaan tentang kehidupan nelayan di Indonesia. Jadi nelayan itu setelah mereka pergi melaut, mereka menjual ikannya dengan cara melelang. Melelangnya kepada siapa? Kepada penjual. Nah, kepada pembeli. Nah, mereka melelangnya dengan harga yang bermacam-macam, ikannya bermacam-macam, melelang. Jadi biasanya, itu melimpah gambarnya. Nah, kalian nanti bisa, untuk mengetahui lebih lanjut tentang itu semua, nanti kalian bisa membaca teksnya yang sudah ada di buku siswa nih yang Bapak taruhkan di sini lagi.
Di sana ada cerita bagaimana kehidupan nelayan yang ada di Indonesia. Nah, di sana ada tentang bagaimana mereka melaksanakan penangkapan ikan, bagaimana cara mereka melelang. Nanti kalian baca di buku siswa kalian lah. Setelah kalian baca, nanti Bapak harap kalian bisa menemukan ide pokok dari teks bacaan tersebut. Kemarin sudah Bapak jelaskan cara mencarinya, ya kan? Jadi setiap paragraf yang ada di sini, ada sebuah ide pokok. Ide pokok atau gagasan pokok sama aja, pokok pikiran sama aja. Ide pokok itu artinya sesuatu hal yang penting dari sebuah teks tersebut. Nah, di sini ada di setiap paragraf ini pasti ada satu buah ide pokok. Nah, nanti kalian Bapak minta mencoba mencari ide pokok tersebut. Nah, namun sebelum itu, di sini Bapak ada video dari Bapak tentang trik cara mencari ide pokok. Sebenarnya ini sudah Bapak putar kemarin, cuma ini Bapak ingin ulang lagi supaya kalian bisa menyaksikannya. Bisa memahaminya lebih dalam lagi cara mencari ide pokok, karena ini penting. Biasanya di soal ulangan, di soal ujian itu pasti ada, baik itu ujian nasional untuk kelas 6 nanti pasti ada mencari ide pokok. Nah, di sini ada trik cara cepat kalian mencari sebuah ide pokok. Kalau kali aja kemarin belum sempat mencatat atau gimana, nah sekarang bisa mencatat. Perhatikanlah. Sebelum masuk ke trik, kita ketahui terlebih dahulu yuk, apa sih ide pokok itu? Jadi, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau biasa disebut dengan gagasan utama, pokok pikiran, atau pikiran utama. Berikut trik cepat menentukan ide pokok. Trik yang pertama, jangan membaca teks keseluruhan. Jadi, kalian jangan pernah membaca keseluruhan teks, karena itu akan memakan waktu yang lama. Trik yang kedua, cukup baca kalimat yang pertama dan terakhir. Jadi, kalian baca aja kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir dalam suatu paragraf ya. Trik yang ketiga, tentukan kalimat utamanya. Jadi, dari suatu paragraf, kalian tentukan nih, dari kalimat yang pertama dan terakhir tadi, mana sih yang termasuk kalimat utama? Perlu kalian ketahui, kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, atau kalimat yang menjadi inti pokok bahasan dalam suatu paragraf. Nah, masuk ke trik yang terakhir nih. Kalian tinggal pangkas aja kalimat utamanya. Dari kalimat yang kalian tentukan tadi, pangkas menjadi kalimat yang simple. Oke, nah jadi tadi ada trik bagaimana cara mencari sebuah ide pokok di dalam teks bacaan. Ada 4 cara, ya kan? Yang pertama tadi ada di video tersebut, jangan membaca keseluruhan teks. Ya, jangan membaca keseluruhan teks. Nah, tetapi itu apabila kalian mengerjakan soal. Tetapi kalau kalian mengerjakan soal pada saat di sekolah, di kelas, dalam membaca teks, bila diminta untuk membaca keseluruhan. Tapi apabila kalian pada saat mengerjakan soal, ini trik untuk kalian mengerjakan soal nanti, soal ulangan, soal ujian. Jadi jangan baca teks secara keseluruhan, karena itu akan memakan waktu. Ya, kita buang-buang waktu kalian untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi yang pertama, kalian jangan baca keseluruhan dari teks bacaan tersebut. Misalkan ada 3 paragraf, kan banyak 3 paragraf. Habisan waktu kalian membaca. Nah, jadi kalian hanya baca, kalian cukup baca, cari sebuah kalimat utamanya saja. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal dan di akhir. Kalian seleksi, kalian pilih antara di awal dan di akhir itu yang mana merupakan kalimat pokoknya, kalimat yang mewakili satu paragraf tersebut. Kalian mewakili hal tersebut. Kalian baca, kalian lihat. Jadi hanya awal dan akhir paragraf saja. Setelah kalian pilih, lalu kalian pangkas kalimat tersebut menjadi kalimat yang simpel. Kalimat yang simpel itu artinya kalimat yang singkat saja.
Jangan sepanjangan kalimat pian tulis. Jadi kalian misalkan ada opsi A, B, C, D, E. Nah, kalian pilih yang mana kira-kira di antara opsi tersebut yang merupakan pokok pikiran atau ide pokok antara kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, itu adalah cara mencari ide pokok. Jadi jangan baca keseluruhan teks. Nah, itu akan membuang waktu. Nah, tapi kalau kalian ingin tidak pada saat mengerjakan soal ulangan, tidak mengerjakan soal ujian, kalian perlu membaca semuanya supaya tahu ceritanya, supaya tahu isinya. Tapi kalau pada saat ulangan, kalian cukup hanya membaca awal dan akhir kalimat supaya cepat. Nah, karena akan memakan waktu kalau kalian membaca semuanya. Nah, itu trik untuk mengerjakan apabila ada soal mencari ide pokok dari teks bacaan. Nah, sebentar. Untuk itu ada yang ingin ditanyakan anak Bapak semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai cara cepat mencari ide pokok? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perhatikan teks. Nah, misalkan ada soal seperti ini, naklah. Ya, ada soal panjang kan ini teksnya. Kalau kalian baca semuanya, pasti akan memakan waktu lama. Nah, jadi pian seleksi dulu, nak. Di kalimat awal dan kalimat akhir. Kalimat awal itu ada embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Lalu kalimat yang terakhir ada uap air yang tidak mampu ditampung, itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, kira-kira antara dua kalimat awal dan di kalimat akhir tadi, nah kalimat awal ini, nah. Bentar. Ini kalimat awal, nah, Kak. Ini kalimat awal, Bapak cirikan. Ini kalimat akhir, Nah, di antara dua kalimat ini, naklah, yang mana menurut kalian kalimat yang paling mewakili satu paragraf tersebut? Nah, sudah jelas kalimat pertama, ya kan? Kalimat pertama, embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Ini adalah kalimat utama. Nah, dari kalimat utama ini, naklah, pian pangkas, pian ringkas menjadi kalimat yang sederhana. Nah, setelah kalian ringkas, jadilah sebuah ide pokok, yaitu proses pembentukan embun. Nah, diambilnya dari mana ini semua? Dari kalimat di kalimat utama. Nah, seperti itu, nah, cara cepat mencari ide pokok. Nah, paham lah, nak? Nah, paham lah. Mudah-mudahan paham semuanya lah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nak, silakan ditanyakan. Kalau ada, kita lanjutkan. Nah, kalau tidak ada, nanti setelah Zoom meeting selesai, seperti biasa kalian membuat sebuah ada tugas dari Bapak. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya berupa link nanti di grup WhatsApp. Nah, di sini ada langkah-langkah cara mengerjakannya. Pertama, kalian baca dulu artikel tadi, artikel teks non fiksi yang sudah Bapak bagikan sebelumnya tentang kehidupan nelayan Indonesia. Nah, kalian baca, lalu siapkan nanti satu buah kertas HPS. Kalian Bapak minta membuat peta pikiran. Nah, bagaimana peta pikiran itu? Nah, nanti akan Bapak jelaskan di bawah. Lalu kalian temukan ide pokok di setiap paragrafnya. Nah, di setiap paragraf itu kan sudah ada ide pokok, sudah Bapak pelajari tadi caranya. Setelah kalian mencari ide pokok, kalau masih bingung juga, bisa nanti kalian bisa simak kembali videonya. Nah, ada linknya sudah Bapak sediakan nanti di dalam kerja peserta didiknya. Kalian bisa buka langsung di link ini untuk melihat kembali bagaimana cara cepatnya. Satu, tulis judul bacaan, lalu buatlah garis-garis penghubung, lalu buat kesimpulan. Nah, bagaimana bentuk peta pikiran tersebut? Nah, di sini ada Bapak contohkan. Nah, ini ada contoh peta pikiran. Sederhana aja, buat sederhana aja di kertas HPS. Ada judul, ada paragraf, isi paragraf 1 ini isinya pokok pikiran yang isi paragraf 1. Ini untuk yang paragraf 2, ini untuk paragraf 3, ini untuk paragraf 4. Nah, itu contoh peta pikiran. Nanti setelah Zoom meeting ini selesai, ini secara mandiri kalian kirim ke WhatsApp Bapak seperti biasa. Seperti biasa saja. Nanti untuk LKPD-nya akan Bapak share di grup WhatsApp dan nanti bisa diklik linknya. Nah, di linknya plus QR code yang sudah Bapak bagikan. Baik, ada yang tanyakan dulu anak mengenai tugas itu? Tugas yang pertama? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan dulu anak-anak Bapak semuanya? Rizky, Azril, Saina, Salsa, Radit, Daudi, Zaini, bukalah naklah kamera videonya supaya kelihatan semuanya. Nah, kalau tidak ada naklah kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat biar suasananya segar kembali. Masih ingat lah tepuk semangat bagaimana? Masih ingat lah? Tepuk semangat tuh semangat yang kayak biasa kita di kelas biasanya. Nah, kita laksanakan di Zoom. Biar semangat, biar semuanya semangat, tersenyum. Nah, senyum terus, jangan ada yang merangut. Oke, ada tunggu sebentar.
supaya semua kelihatan. Nah, kita tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat. Nah, semuanya kelihatan. Nah, Dodi, Radit, Zaini, tolong nyalakan kameranya biar semuanya terlihat. Oke, kita tepuk semangat dulu. Biar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi untuk memasuki pembelajaran yang selanjutnya. Oke, kita mulai. Bapak contohkan kan dulu. Sudah bisa semua kala? Sudah bisa semua kala? Yalah. Wafik, sudah bisa lah? Rizky? Bisa? Sudah bisa semua kan? Nah, kalau sudah bisa itu langsung aja. Oke, semuanya angkat tangannya. Angkat tangannya. Saya untuk tangan. Oke, tepuk tangan. Bapak pimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, kurang semangat. Buka anunya, buka suaranya. Suaranya. Iya, suaranya buka dibuka. Suaranya. Semua anak dibuka aja, dibuka. Suaranya. Ya, supaya kedengaran suaranya. Buka mic-nya, Nak. Buka mic-nya, Nak. Mic-nya dibuka, Nak. Ya, dibuka mic-nya. Ya. Sasa bisa dibuka, Dodi, Radit. Ya, terima kasih. Dibuka lah. Ya. Nah, kita semangat dulu. Suaranya supaya keluar lah. Supaya keluar. Senyum, jangan merangut. Ya. Oke, semuanya tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat berarti semuanya. Sudah semangat, terima kasih. Nah, kalau sudah semangat, sudah tersenyum semuanya, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Baik, perhatikan anak. Dan tadi kita sudah membahas tentang nelayan, tentang apa lagi? Nelayan adalah kehidupan nelayan. Nah, kita tahu nelayan itu memiliki setiap profesi, setiap orang, setiap manusia memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Contohnya nelayan tadi. Nelayan tadi adalah berhak mendapatkan ikan di laut, ya kan? Tetapi nelayan itu berkewajiban menjaga kebersihan laut. Ya kan? Dengan apa? Dengan tidak membuang sampah di laut, dengan tidak merusak terumbu karang. Jadi dengan tidak membuang limbah-limbah berbahaya ke laut. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga ikan-ikan di laut tetap ada. Nah, tetap melimpah. Karena kalau kita tidak melaksanakan itu, maka ikan akan mati. Nah, ujung-ujungnya siapa yang rugi? Nelayan itu sendiri. Karena mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka. Karena kita tahu kewajiban mereka itu menjaga lingkungan, sampah, tidak membuang sampah ke laut. Karena apabila sampah di laut, kemarin kita sudah nonton video kan, masih ingat? Apabila sampah dibuang ke laut, maka jumlah sampah akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Nah, bayangkan kayak apa? Ikan di laut sudah banyak benar, sudah luar biasa banyaknya. Bagaimana jadinya kalau sampah lebih banyak daripada ikan? Wah, yang pertama kotor, bau, yalah. Nelayan pun tidak mendapatkan ikan di laut. Nah, ruginya untuk nelayan itu sendiri. Nah, jadi apabila kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kerugiannya itu akan berakibat kepada diri kita sendiri. Karena kita tahu hak kita itu harus ada. Hak nelayan mendapatkan ikan, kan harus ada ikan. Tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban, maka akan dampaknya kepada nelayan itu sendiri. Nah, kayak begitu juga kita. Begitu juga kalian sebagai seorang siswa. Kalian sebagai seorang siswa juga harus melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, kira-kira anak Bapak di sini sudah tahulah haknya apa, kewajibannya apa sebagai seorang siswa. Sudah tahu kan? Atau belum tahu? Nah, ini Pian harus tahu hak Pian apa, kewajiban Pian apa di sekolah. Nah, harus tahu. Nah, bagi yang belum tahu akan Bapak kasih tahu. Nah, perhatikan di layar. Kelihatan kan anak-anak? Ini bisa kalian catat, boleh lah. Nah, ini hak dan kewajiban sebagai seorang siswa. Nah, Bapak ada hendak menyebutkan hak terlebih dahulu. Bapak hendak menerangkan kewajibannya dulu. Nah, hak itu memang sudah pasti Pian dapat. Nah, hak itu Pian memperoleh ilmu,
memperoleh pelajaran, itu hak pian di sekolah. Tapi pian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi kewajiban pian sebagai siswa itu yang pertama, menjaga kebersihan sekolah. Artinya tidak mengotori lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagainya lah. Menjaga kebersihan sekolah. Apabila ada sampah, apabila ada ratik bahasa Banjarnya, diambil, dibuang ke tempat sampah. Jangan diletakkan. Nah, lalu mematuhi aturan lalu lintas pada saat apa? Pada saat berangkat sekolah. Patuhi aturan lalu lintas. Bila jalan kaki, ingat jalan di sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Nah, jalan apabila menyeberang lihat dulu kanan kiri, hati-hati. Nah, itu kewajiban pian. Lalu mematuhi tata tertib sekolah. Artinya tata tertib sekolah itu jangan terlambat, harus disiplin. Bila jar Bapak mengumpul tugas hari ini, dikumpul hari itu juga. Jangan Bapak minta hari Kamis dikumpul, nih hari Minggu hanya dikumpul. Terlambat artinya. Nah, maka pian harus mematuhi tata tertib pian. Nah, artinya tepat waktu. Nah, itu kewajiban pian. Nah, setelah kalian melaksanakan kewajiban itu, maka kalian akan mendapatkan hak pian sebagai seorang siswa. Hak pian apa? Yaitu dapat belajar di sekolah, dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menghirup udara segar di kelas. Yalah. Bayangkan apabila pian membuang sampah sembarangan, dapatlah udara yang nyaman, udara yang segar. Nah, tidak. Ruginya akan ke pian sendiri, kepada pian seorang. Jadi pian perhatikan kewajiban pian, baru pian menuntut hak pian. Oh, kenapa jar ulun jar kada dilajar di sekolahan jar? Kenapa jar ulun ya hak ulun sebagai seorang siswa ada jar kada dapat ilmu nah jar? Mana nih jar? Kenapa? Karena boleh jadi kelas pian kotor, kelas pian tidak bersih. Makanya gurunya ada anak masuknya gara-gara kelas pian kotor. Jadi hal pertama, pian wajib dulu membersihkan kelas pian. Nanti bila turunan lah, wajib pian membersihkan kelas pian supaya guru pun senang masuk lah. Nah, itu yang pertama lah. Jadi pian laksanakan dulu kewajiban pian, baru pian menuntut hak pian sebagai seorang siswa. Lah, itu loh. Nah, paham lah anak-anak semuanya? Paham kah? Nah, kalau paham, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan, nyalakan mic-nya. Kalau ada kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak anaklah ada sebuah video, sebuah video permasalahan. Nah, ini Bapak sudah membentuk kelompok kan, seperti biasa kelompok sudah ada di grup WhatsApp. Ada 5 kelompok. Nah, sudah Bapak bagikan semuanya, jadi kalian bisa diskusi di sana. Nah, di sini ada video permasalahan sosial. Akibat apa? Tidak melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang di sekolah. Nah, di sini ada contoh videonya, kalian simak. Nanti Bapak minta di setiap kelompok akan memecahkan permasalahannya. Nah, seperti biasa, kalian nonton dulu. Setiap orang, semua siswa nonton dulu. Nanti akan Bapak kirimkan linknya juga di lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan setelah ini. Kalian nonton dulu, sama-sama kita tonton bagaimana permasalahannya ada. Simak semuanya. Banyak di antara kita yang masih membuang sampah sembarangan. Bahkan tempat sampah ditendang dan dibiarkan begitu saja. Lihat, banyak di antara kita yang tidak peduli dengan sampah. Tapi walaupun begitu, banyak di antara kita yang peduli dengan sampah. Orang pintar selalu menjaga kebersihan. Anda bagaimana? Nah, itu tadi video. Nah, kalian tahu kan? Kalian lihat permasalahannya ada. Permasalahan apa tadi? Nah, ada yang tahu tadi permasalahan tentang apa di sekolah biasanya? Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang sampah. Iya, tentang sampah. Betul. Nah,
Siapa di sini yang tidak peduli tentang hal itu? Nah, Bapak yakin, Bapak percaya anak-anak Bapak semuanya peduli, peduli terhadap kebersihan. Apabila melihat sampah langsung dibuang ke bak sampah, ya kan? Bapak yakin anak Bapak semuanya seperti itulah. Tapi bagi yang belum, Bapak harap mulai sekarang peduli lah. Apabila ada sampah, walaupun bukan punya kita, walaupun itu bekas orang ibaratnya, ambil, buang ke bak sampah dengan kesadaran sendiri lah, dengan kesadaran sendiri. Itu pesan Bapak lah anak lah. Jadi anak-anak Bapak semuanya, Bapak yakin semuanya peduli tentang sampah. Nah, tidak ada, karena kelas Bapak alhamdulillah sudah bersih. Nah, berarti anak-anak Bapak, tapi jangan hanya di kelas yang bersih, di luar pun seperti itu. Jadi misalkan di luar ada sampah, dengan kesadaran kalian, dengan akhlak pian sebagai siswa SDN Rantauan 1 yang cinta akan kebersihan, kalian ambil sampahnya, kalian buang ke bak sampah. Walaupun itu bukan sampah punya kita lah, pahala nak ay. Karena Nabi mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi kebersihan itu sebagai dari iman. Jadi apabila kalian punya iman, maka kalian akan cinta akan kebersihan. Nah, itu permasalahan tadi lah. Kalian sudah tahu permasalahannya apa. Sekarang kalian Bapak minta berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, di sini ada lembar kerja kelompok. Nah, ada QR code yang sudah Bapak sediakan. Ada linknya juga sudah Bapak sediakan. Nah, nanti Bapak harap kalian membuka link tersebut. Setiap kelompoknya nanti sudah Bapak bagi di grup masing-masing. Bapak minta kalian dari video tadi, video sebelumnya, kan tahu sudah masalahnya ya kan? Kalian cari penyebabnya, akibatnya, lalu usaha untuk mengatasinya nih. Pengen cari di sini nak. Nah, nanti setelah selesai berdiskusi, kalian kirimkan ke Bapak. Nah, seperti biasa. Nah, di sini ada linknya, sudah kalian kirimkan ke Bapak. Baik. Silakan dikerjakan anak lah. Oke, baik, sudah dikerjakan semuanya. Terima kasih sudah mengumpulkan ke Bapak. Sudah dikerjakan. Nah, sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasilnya. Nah, tadi sudah ada yang mengirim dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bapak minta hanya perwakilan saja, perwakilan saja dari teman-teman kalian. Ini sekaligus anak-anak yang lain yang tidak mempresentasikan, Bapak harap memperhatikan, yaitu mencari usaha untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di sekolahan. Nah, Mbak minta nanti ada perwakilan yang Bapak panggil di setiap kelompok. Harap siap untuk menjawab. Harap siap untuk menjelaskan. Yang lain boleh dicatat. Nah, sekarang Bapak minta yang pertama dari kelompok 2, Bapak mintakan kepada Muhammad Rizky Maulidi. Nah, Muhammad Rizky Maulidi, nyalakan kameranya anak Bapak. Bapak speaker view dulu. Rizky Maulidi, nyalakan mic-nya nak. Halo Rizky. Ya. Nah, baik. Rizky Maulidi, sekarang Bapak minta kamu menjelaskan, perwakilan dari kelompok kamu membacakan hasil diskusi kalian. Yang lain Bapak harus memperhatikan sambil mencatat lah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Rizky. Boleh ditanyakan juga kepada Bapak. Silakan Rizky, kamu bacakan permasalahan yang kamu temukan, lalu akibat, penyebab, dan usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Silakan Rizky. Permasalahan sosial di lingkungan sekolah. Masalah sosial, membuang sampah di bawah laci kelas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran membuang sampah di bak sampah. Akibatnya, kelas menjadi bau dan kotor dan menjadi sarang penyakit. Usaha untuk mengatasinya adalah
dengan membiasakan membuang sampah di tempat sampah. Nah, tadi Rizky. Baik, Rizky, terima kasih. Rizky sudah menjelaskan, juga sudah mencari solusi upaya untuk mengatasinya, ya Rizky. Nah, upaya untuk mengatasinya. Nah, anak-anak Bapak semuanya sudah mendengarkan kenapa kata Rizky tadi? Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, mungkin dari kelompok lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan Bapak minta dari kelompok berikutnya, kelompok kelima mungkin, kelompok 5 Bapak minta perwakilan kelompok 5, Saina ada Saina? Ada. Nah, Saina boleh kamu menyampaikan pendapat dari kelompok kamu juga lah, supaya banyak informasi yang dapat diambil teman-teman tentang usaha mengatasi permasalahan sampah yang ada di sekolah kita. Lah, silakan anak Bapak Saina untuk menyampaikan pendapat perwakilan dari kelompoknya. Silakan Saina. Permasalahan sosial di lingkungan sekolah. Masalah sosialnya adalah membuang sampah sembarangan. Penyebabnya kurangnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Akibatnya lingkungan sekolah kurang nyaman untuk belajar. Usaha untuk mengatasi adalah biasakan buang sampah pada tempatnya. Iya, bagus, jawaban yang mantap. Juga ada pendapat dari kelompok Saina tadi, kelompok Rizky juga sudah menjelaskan, teman-temannya yang lain juga sudah mendengarkan. Nah, tadi anak-anak Bapak sudah memperhatikan penjelasan dari perwakilan dari teman kalian tentang sampah yang ada di sekolahan, sampah yang ada di kelas khususnya. Kan tadi ada yang kata Rizky, permasalahannya biasanya ditemukan itu ada sampah di bawah laci yang biasanya kata Rizky menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, siapa di sini yang suka membuang sampah di laci? Bapak yakin anak-anak Bapak tidak ada lah, tidak ada membuang sampah pada tempatnya lah. Tapi misalkan ada, nah itu termasuk masalah lah, termasuk sikap yang tidak mengamalkan hak dan kewajiban. Nah, itu yang pertama dulu penyebabnya, kalian tidak melaksanakan sikap tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Jadi contoh seperti membuang sampah di laci, contoh seperti apa tadi? Membuang sampah sembarangan. Artinya kalian tidak memperhatikan lingkungan. Bagus permasalahan yang temuan Rizky. Tadi Rizky dan Saina juga sudah menjelaskan solusinya. Akibatnya aja sih, akibatnya. Rizky tadi bau, kelas menjadi bau. Kata Saina tadi juga lingkungan menjadi tidak nyaman. Nyaman lah bilanya kelas bau. Gara-gara sampah di bawah laci, gara-gara ada yang tahunya membusuk sampah di laci, bau, kelas kita menjadi tidak nyaman. Apa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi lah. Kalian sendiri yang rugi. Akibatnya kalian tidak nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, itu maksud Bapak anak lah. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak di sini, anaklah, jangan ada yang melakukan perbuatan tersebut. Bagus dari permasalahan yang sudah diangkat kelompok yang mewakili tadi lah. Lalu tadi ada solusinya, ada upaya untuk mengatasinya. Tadi anak Bapak sudah memberikan upayanya. Yang pertama tadi ada yang menjelaskan membuang sampah pada tempatnya. Nah, artinya kita harus menekankan yang namanya peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Nah, lagi kelas kita. Kalau kelas kita itu bersih, maka kita pun belajar akan nyaman. Ini walaupun kita di rumah belajar, lah berarti yang harus bersih lingkungan rumah kalian. Nah, di lingkungan kamar kalian khususnya harus bersih. Kalau bisa membersihkan kamar sendiri lah. Jangan ada yang sampah berserakan, bekas makan dibuang ke tempat sampah. Bantu orang tua kalian membersihkan lah. Kan kalian sudah peduli. Bapak yakin anak Bapak sudah peduli dengan lingkungan, sudah peduli dengan yang namanya kebersihan. Jadi tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Bagus. Bagus sekali tadi anak-anak Bapak. Mungkin anak Bapak yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya juga. Apakah ada? Mungkin ada yang ditanyakan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan tadi atau menanyakan ke Bapak. Nah, jadi anaklah. Kalau tidak ada anaklah, baik. Berarti alhamdulillah sudah mengerti semua, alhamdulillah sudah paham semua.
Nah, jadi enaklah Bapak ingatkan lagi. Nanti ini memang kita masih di rumah belajar. Mungkin nanti beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru, tahun ajaran semester berikutnya. Karena kata pemerintah kita sudah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi Bapak harap apa yang Bapak pesankan hari ini bisa kalian amalkan nanti pada saat masuk sekolah. Karena kita hari ini mempelajari di lingkungan sekolah, anak-anak. Jadi pian harus mempraktekkan, mengamalkan apa yang sudah Bapak pesankan. Nah, jangan lupa. Oke. Nah, walaupun ini mempelajari tentang di sekolah, tapi di rumah juga pian harus melaksanakan hak dan kewajiban pian. Hak dan kewajiban pian khususnya sebagai seorang muslim. Pian berhak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa makan, berupa apa lagi? Kasih sayang dari Tuhan, pahala, surga, ya kan? Pian berhak mendapatkan itu. Tetapi sebagai seorang muslim ada kewajiban juga yang harus pian laksanakan. Yaitu apa? Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu kewajiban pian sebagai seorang muslim. Jangan sampai tertinggal. Nah, kalau pian misalkan hari ini mendapatkan nilai jelek atau mendapatkan perbuatan yang tidak enak dari orang lain, jangan salahkan orang lain dulu. Misalkan kalian dimarahi orang tua pian di rumah, jangan salahkan orang tua pian dulu. Lihat pian dulu apa yang sudah pian gawi sehingga membuat orang marah, membuat orang sarih. Mungkin pian tadi pagi lupa sholat subuh. Hari ini siapa yang tidak melaksanakan sholat subuh? Siapa hari ini yang melaksanakan sholat subuh? Bapak yakin semuanya sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi kewajiban pian harus dilaksanakan agar Tuhan sayang lawan kita, agar Tuhan cinta lawan kita. Jadi kewajiban kalian sebagai umat muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Selain itu kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu kewajiban pian. Nah, kewajiban pian di rumah, kewajiban pian sebagai orang Islam. Jadi melaksanakan sholat 5 waktu itu jangan sampai tertinggal lah. Ini pian mungkin ada sebagian sudah sudah diwajibkan untuk sholat, Jadi Bapak harap jangan sampai tertinggal sholatnya. Nah, itu pesan Bapak. Nah, baik, itu juga hak dan kewajiban kita melaksanakan itu. Hak pian nanti setelah melaksanakan itu semua mendapatkan surga, mendapatkan pahala, mendapatkan rizki yang melimpah karena kalian sudah melaksanakan kewajiban pian, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu naklah tentang hak dan kewajiban. Adakah yang ditanyakan dulu anak-anak Bapak semuanya? Mungkin ada yang belum paham, belum mengerti tentang pembelajaran hari ini. Kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, tadi kita sudah mencari apa? Nah, sudah mencari cara mencari ide pokok. Lalu kalian mengetahui tentang melaksanakan apa tadi? Hak dan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban. Nah, tadi bagaimana cara mencari ide pokok? Yang pertama, bagaimana tadi caranya? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara mencari ide pokok? Ada tadi mencatat lah. Ya, coba Saina tahu bagaimana cara mencari ide pokok tadi? Yang pertama, apa tadi? Membaca semua. Ya, yang pertama, lalu baca yang kalimat pertama dan terakhir saja. Ya, betul. Terus? Pilih antara kalimat pertama dan utama dan di akhir. Lalu dipangkas atau disingkat. Iya, mantap. Nah, trik ini dipakai pada saat kalian mengerjakan soal ulangan, ujian lah, karena ini memerlukan waktu. Trik ini khusus untuk itu. Tapi kalau kalian ingin membaca sebuah teks, kalian ingin mengetahui informasi di dalamnya, kalian tetap harus membaca keseluruhannya. Nah, itu yang Bapak ingatkan dulu lah. Tetap harus membaca keseluruhan teks tersebut. Tetapi kalau pada saat ulangan, nah kalian bisa menggunakan trik ini supaya kalian cepat mencari sebuah ide pokok tersebut. Nah, pada kalimat utama tadi awal dan akhir. Bagus Saina, terima kasih sudah Bapak menyimpulkan. Jadi, nah lalu tadi ada kita akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang tidak seimbang di sekolah tadi.
Nah, coba apa dampaknya tadi? Dampaknya apabila banyak sampah tadi, maka kelas kita akan apa? Mungkin ada yang bisa membantu Bapak menyimpulkan? Taufik mungkin? Atau yang lain? Mawadda, Salsa? Tadi apa akibatnya Salsa tadi? Coba Salsa. Akibatnya misalkan kita sampah tadi berserakan. Tadi apa akibatnya kelas kita menjadi apa Salsa? Mungkin Salsa bisa membantu Bapak. Menjadi? Iya, bau, naklah, kotor, tidak bersih. Bagus Salsa, terima kasih. Nah, lalu tadi ada juga bagaimana cara mengatasinya tadi? Nah, bagaimana cara mengatasi kita apabila ada sampah berserakan? Coba Bapak minta Medina, coba. Anak Bapak Medina. Apabila ada sampah berserakan, kita harus bagaimana Medina? Dibuang Iya, dibuang kemana Medina? Dibuang kemana? ke Ke? tempat sampah. Iya, ke tempat sampah. Jadi kita harus peduli, nah. Nah, apa jadi Medina tadi sudah menjelaskan kata Medina sudah harus dibuang ke tempat sampah. Nah, bagus, pintar sekali Medina. Yang lain juga luar biasa. Terima kasih ya Bapak semuanya sudah membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi kita sudah menyimpulkan. Jadi, kita sudah belajar tentang hidup pokok, sudah belajar tentang hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Di sekolah dampaknya bagaimana? Nah, jadi Ben harus sudah tahu itu semua. Semoga bermanfaat yang sudah Bapak jelaskan. Nah, kalau baiklah, karena tadi sudah kita menyimpulkan, Bapak minta kalian mengerjakan evaluasi soal. Nah, kalian scan soalnya ada di barcode ini. Ini ada linknya juga sudah Bapak sediakan. Kalian bisa klik link tersebut, nanti juga akan Bapak share di grup WhatsApp. Nah, nanti link tersebut akan menuju ke sini. Nah, akan menuju ke sini, naklah. Nah, ini ada nama, nomor urut. Nah, kalian isi nama pian, nomor urut pian. Nah, di sini ada soalnya. Nah, kalian pilih. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalian jawab. Lalu nanti kalian submit. Artinya kalian kirim. Nah, ini karena kalian kirim, lalu nanti ada skornya langsung. Kalian lihat. Nah, itu nanti setelah meeting ini selesai bisa langsung kalian kerjakan. Tadi tugas yang pertama juga jangan lupa dikerjakan. Nah, baik. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Luar biasa. Sebentar. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan itu, Bapak ingin memberitahu di pertemuan berikutnya, nanti kita juga akan belajar masih tentang teks eksplanasi, perpindahan kalor, dan nanti akan juga belajar tentang bagaimana pola lantai. Nah, pola lantai. Ini berarti berhubungan dengan tarian. Nah, pertemuan yang akan datang. Nah, insya Allah kita dipanjangkan umur, disehatkan badan supaya kita bisa berjumpa lagi nanti di Zoom berikutnya, di pertemuan berikutnya. Nah, baik. Sekarang Bapak ingin tanya dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Bapak ingin tanya, kira-kira bagaimana pendapat kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, kurang menyenangkan? Mungkin ada saran dari anak-anak Bapak, apa yang harus Bapak perbaiki mungkin? Nah, silakan anak Bapak ada yang menyampaikan. Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan lah. Semoga selain menyenangkan naklah juga bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat pesan Bapak tadi, selalu melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Terima kasih Ajril. Alhamdulillah. Nah, baik. Karena pembelajaran kita sudah selesai, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu ini mungkin ada pesan dari Ibu Observer Bapak, Ibu Nurulda MPD dari STIN Rentawanan 1, ingin menyampaikan komentar atau pesan dari beliau untuk kita semua. Harap anak-anak Bapak semuanya mendengarkan dengan seksama. Kepada Ibu, Ulun persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Haji yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan sedikit masukan ataupun saran. Baik dari awal, dari kegiatan awal, inti, dan penutup sudah Ibu simak proses pembelajaran Bapak Haji dan
kalian, anak-anak ibu semuanya. Nah, di sini dari kegiatan awal tadi sudah bagus dengan menyanyikan lagu wajib nasional itu perlulah. Jadi, setiap kali kita memulai pelajaran itu alangkah bagusnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, tadi terus ada berdoa. Nah, terus dari kegiatan intinya bagus sekali tadi. Nah, mencangkup mengenai tadi kehidupan nelayan, menceritakan ya kan tadi. Terus tentang hak dan kewajiban, ada ide pokok atau kalimat utama. Nah, tadi yang diberikan tugas oleh Pak Haji, tolong nanti misalnya ada evaluasi akhirnya, nanti kerjakan. Pesan tadi sama-sama Pak Haji mengerjakannya, jangan ditunda-tunda. Nah, jadi misalnya hari ini sudah selesai pembelajaran jomnya, nanti pian laksanakan evaluasinya dan terus dikirim ke WA Pak Haji. Nah, terus dari kegiatan akhirnya, alhamdulillah tadi yang sudah ada juga di kegiatan intinya juga lah di video-video yang telah Pak Haji putar. Nah, terus di kegiatan akhirnya juga tidak lupa Pak Haji memberikan evaluasi. Terus tadi ada memberikan juga kesimpulannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semuanya sudah merangkum keseluruhan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya ada lagi kejutan dari Pak Haji, video atau proses pembelajarannya seperti apa. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu mengucapkan sekali lagi Bu banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kami semua mendampingi kami dalam proses belajar mengajar dari rumah ini Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ini anak-anak Bapak semua, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa, nak. Berdoa dengan ucapan alhamdulillah, kita berdoa bersama, semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini diridhoi Allah, semoga semuanya yang sudah Bapak sampaikan bisa kita amalkan bersama. Nah, kita amalkan tadi semuanya lah. Okay. Sama-sama kita berdoa. Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhiqna bisolihin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak Bapak, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak, terima kasih. Setelah ini boleh nanti langsung keluar lah, langsung dikerjakan tugasnya apabila ada. Bapak Haji, akhiri bagaimana foto bersama? Oh foto iya betul Bu Han, lupa iya, lagi jangan Bu. lupa. Iya, kemarin sudah lupa. Habis ini Bu, ulun tutup dulu Bu. Ulun stop rekamannya dulu Bu lah. Habis itu kita foto bersama. Oke, anak-anak terima kasih. Bila topik walidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.